Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my YouTube channel Jakarya Sidik, teman-teman. Yang baru mampir jangan lupa di subscribe ya, di like juga ya. Oke teman-teman, aku sekarang udah ada di kebun lagi ya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat ini kebunnya kosong toh. Nah, di tahun kemarin penanaman cabai besar udah rampung, udah selesai. Nah, sekarang tahun ini 2021, bos aku udah mempersiapkan lahan untuk budidaya cabai besar lagi teman-teman. Nah, kebetulan saya sekarang udah ada di lokasi yang udah dipersiapkan untuk nanam cabai besarnya. Gimana? Ini keren kan? Ini amba banget ya, luas sekali. Itu, waduh. Ini kemungkinan bisa masuk 5.000 batang cabai besar ya teman-teman. Nah, ini nih ya teman-teman, di belakang ini nih udah dilakukan pemupukan dan pemadatan. Sudah yuk kita ulas-ulas sedikit ya. Seperti biasa teman-teman, ini pemupukan pertamanya ya biasalah kayak di video-video saya tentang pengolahan tanah ya, tentang tanah-tanah pemupukan itu biasa. Petani Jepang itu menggunakan kapur teman-teman, kapur dan fosfat. Nah, ini masih ada nih apa namanya, sampel bekas kapur yang ditabur. Nah, ini merengkel-merengkel kayak gini toh. Nah, kapurnya kalau di sini kayak gini teman-teman, tapi kalau yang fosfatnya udah nggak kelihatan ya. Nah, ini sudah dilakukan penebaran pupuk dasarnya itu fosfat sama kapur teman-teman ya. Tahu sendiri ya, kapur itu untuk apa namanya, menetralkan tingkat keasaman tanah. Jadi petani Jepang memang sering banget menggunakan kapur ini. Walaupun tanahnya kayak tanah mineral kayak gini ya, bagus ya. Kayak apa ya? Ini nih gembur banget tanahnya. Itu tapi tetap selalu dikasih kapur ya, supaya pertumbuhannya bagus, tingkat keasamannya itu rendah apa tinggi ya, netral lah pokoknya gitu, menetralkan gitu. Aku lali ya. Terus ya fosfatnya itu ya, namanya di sini mungkin kekurangan fosfatnya selalu lah itu ya, untuk merangsang nanti pertumbuhan tanamannya itu biar perakarannya bagus toh. Nah, gitu. Nah, setelah dikasih apa namanya, kapur dan fosfat itu ya teman-teman, kemudian kalau di sini itu di traktor terus dilakukan pemadatan kayak gini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini apa namanya, telapak kaki salah, ini telapak ban loader ini ya teman-teman. Ini dipadatkan pakai loader ini teman-teman. Loadernya kira-kira kayak gini fotonya. Nah, ini dia loadernya untuk memadatkannya. Nah, hasilnya yang telah dipadatkan ya jadi kayak gini teman-teman, kayak gini teman-teman. Ini seluas-luas ini semuanya di traktor ya, pertamanya di traktor pertama, kemudian dilakukan pemupukan menggunakan kapur dan fosfat, terus kemudian di traktor lagi, habis di traktor lagi dimasukkan kayak apa namanya, sejenis pestisida apa namanya, bubuk gitu teman-teman. Aku nggak tahu itu pestisida apa, tapi itu sejenis pestisida bubuk gitu kayaknya sih, supaya ini tanahnya ini terbebas dari penyakit ya, kayak jamur-jamur gitu ya kayaknya ya. Nah, habis kayak gitu ini dipadati semua, ladang itu, ladang sini sama ladang sana itu udah dipadetin semua. Ini kayak gini semua, ini tanahnya padat banget. Nah, ini tujuannya dipadatkan kayak gini teman-teman, karena ini untuk pengolahan berikutnya itu masih lama ya. Itu supaya pupuk yang udah masuk dan pestisida yang udah masuk itu enggak apa namanya, kalau misalnya pas kena hujan enggak hanyut gitu loh teman-teman, terbawa air gitu ya. Terus kalau misalnya ini kan anginnya gede ya di sini ya, yang pestisidanya itu tuh enggak kontral ke bawah angin kayak gitu teman-teman. Kan sayang kalau misalnya udah dipupuk, udah dikasih itu terus hilang hanyut ke bawah air atau ke bawah angin, kan sayang ya, ruginya bisa banyak ya. Makanya dipadatkan. Kalau misalnya udah padat kayak gini kan nanti pupuknya ya tetap aja ada di dalam kayak gitu. Petani Jepang itu kalau misalnya nanam kayak sejenis tanaman perdu-perduan memang sering berpindah-pindah teman-teman. Itu salah satunya mengupayakan supaya ada rotasi tanam pada satu bidang lahan tertentu ya, supaya tidak apa namanya, numpuk gitu hama dan penyakitnya. Semisal kalau misalnya kayak di Indonesia itu, kalau pada tanaman cabai itu yang paling angel susah dikendalikan itu tuh ya pate ya, apa, antraknosa itu, terus layu fusarium, terus kayak mati batang itu apa ya. Kalau layu fusarium kan disebabkan bakteri ya, terus kalau patek kan jamur ya. Nah, itu dari kedua-dua penyakit yang sangat legendaris banget di Indonesia itu semuanya dari jenis penyakit-penyakit itu tuh bisa apa namanya, bukan hibernasi ya, apa sih,
dia bisa lama gitu tinggal di kebun kayak gitu tuh, apa namanya, dormansi ya istilahnya, kalau bahasa itunya bisa dorman, masa istirahat gitu tuh, walaupun nggak ada tanaman inangnya dia masih bisa bertahan di lahan itu. Jadi kalau misalnya kita terus lakukan penanaman di lahan yang sama, nah itu ya penyakitnya itu ya tumbuh terus gitu, sehat terus ya, sehat maksudnya sehat, penyakitnya itu tuh ada lagi. Kalau di sini kan pindah-pindah, kayaknya kemarin itu di sebelah sana itu jauh banget, yang ini ladangnya jauh lebih jauh ternyata. Aku ngontel ke sini. Nah, udah dikasih pestisida juga kan, udah dirotari bagus. Ini nanti akan mungkin akan berapa minggu lagi baru akan dipupuk lagi dan dirotari lagi teman-teman gitu. Petani Jepang itu khususnya kayak bos aku itu petani konvensional ya, istilahnya kayak petani biasa lah kalau di Indonesia kayak gitu tuh. Terus dia itu ya kunci suksesnya, bukan kunci sukses sih, kunci suksesnya ya bisa dibilang kunci suksesnya lah kalau di Jepang tuh, tanahnya harus gembur, terus wani pupuk. Pupuk ini di Indonesia yang sekarang lagi bermasalah dia, pupuk mahal, pupuk subsidi entah kemana gitu kan, aduh guys, angel. Terus gini wae ya teman-teman ya, aku cuma mau ngasih tunjuk nih, sekarang kita udah persiapan lagi lahan untuk budidaya cabai besar Jepangnya lagi nih teman-teman. Ini lahan, aduh bayangan kameranya jelek. Nah, kira-kira udah kayak gini. Jadi untuk teman-teman yang baru mampir jangan lupa di like dan subscribe-nya ya, kawal terus channel kita ini nanti biar kita makin seneng mengedukasi, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian Jepang teman-teman. Oke lah, kita aja dulu, nanti lah kalau misalnya udah ada kegiatan-kegiatan baru lagi nanti mau tak post lagi ya ke YouTube ya. Thank you ya teman-teman ya, makasih. Akhir kata lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, bye bye.